Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristal Junina dari kelas 4C dengan NIM 4444190063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang analisis kadar abu dan mineral dengan metode pengabuan basah. Yang pertama ada pengertian abu. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan pangan. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96%, terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya merupakan bahan anorganik berupa mineral yang disebut dengan abu. Mineral itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada garam organik dengan jenis garam-garam asam malat, oksalat, asetat, dan pektat. Yang kedua ada garam anorganik, yaitu ada garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Lalu ada senyawa kompleks, yaitu gabungan antara klorofil dengan Mg, pektin dengan Ca, dan mioglobin dengan Fe. Kadar abu dari suatu bahan itu menunjukkan total mineral yang terkandung di dalam bahan tersebut. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada jenis bahan dan cara pengabuannya. Analisis kadar abu dapat digunakan untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan dan mengetahui jenis bahan yang digunakan. Kadar abu total adalah bagian dari analisis proximat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau pangan, terutama total mineral. Penentuan kadar abu dimaksudkan untuk mengetahui kandungan komponen yang tidak mudah menguap, seperti komponen anorganik atau garam mineral, yang tetap tinggal pada pembakaran dan pembiaran senyawa organik. Menurut Irawati, tahun 2008, penentuan kadar abu ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya adalah bisa menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, dan bisa mengetahui jenis bahan yang digunakan. Lalu, bisa menentukan atau membedakan fruit vinegar yang asli dengan yang sintetis. Kemudian bisa digunakan sebagai parameter pada nilai bahan pada makanan. Adanya kandungan abu yang tidak larut dalam asam yang cukup tinggi itu menunjukkan adanya pasir dan kotoran lain yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Penentuan kadar mineral dalam bentuk asli itu sulit dilakukan. Oleh karenanya, biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sisa pembakaran garam mineral tersebut yang dikenal dengan pengabuan. Pengabuan adalah tahapan utama dalam proses analisis kadar abu suatu bahan pangan dan hasil pertanian. Terdapat 3 jenis pengabuan, yaitu pembakaran dalam tanur, pembakaran api terbuka, dan wet combustion. Untuk mengetahui kandungan abu yang dapat larut dan tidak dapat larut, perlu dilakukan tindakan berupa melarutkan sisa pengabuan dalam aqueous, kemudian disaring. Endapan yang terdapat di kertas saring merupakan abu yang tidak dapat larut, sedangkan yang di dalam air merupakan abu yang mudah larut. Kemudian ada pengabuan basah. Pengabuan basah menggunakan oksidator-oksidator kuat atau asam kuat yang biasanya digunakan untuk penentuan individu komponen mineral. Pengabuan basah ini dilakukan dengan mendestruksi komponen-komponen organik, yaitu C, H, dan O, bahan dengan oksidator seperti asam kuat. Pengabuan cara ini dilakukan untuk menentukan elemen-elemen mineral. Nah, kesempurnaan dari destruksi komponen-komponen tersebut itu ditandai dengan diperolehnya larutan jernih pada larutan destruksi, yang menunjukkan bahwa semua konstituen yang ada telah larut sempurna atau perombakan senyawa-senyawa organik telah berjalan dengan baik. Senyawa-senyawa garam yang terbentuk setelah destruksi merupakan senyawa garam yang stabil yang dapat disimpan selama beberapa hari. Prinsip dari pengabuan secara tidak langsung yaitu memberikan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan.
Senyawa yang biasa ditambahkan itu adalah gliserol alkohol ataupun pasir bebas anorganik yang selanjutnya dilakukan pemanasan pada suhu tinggi. Kemudian ada bahan yang sering digunakan untuk pengabuan basah. Yang pertama adalah asam sulfat. Asam sulfat berfungsi untuk membantu mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Asam sulfat merupakan bahan pengoksidasi yang kuat. Meskipun demikian, waktu yang diperlukan untuk pengabuan ini masih cukup lama. Lalu adalah campuran asam sulfat dan asam nitrat yang banyak digunakan untuk mempercepat proses pengabuan. Penambahan kedua oksidator ini akan menurunkan suhu digesti bahan, yaitu pada suhu 350 derajat Celcius. Nah, dengan demikian, komponen yang dapat menguap atau terdekomposisi pada suhu tinggi ini dapat tetap dipertahankan dalam abu, yang berarti penentuan kadar abu ini menjadi lebih baik. Kemudian ada campuran asam perklorat dan asam nitrat. Campuran ini itu digunakan untuk pengabuan yang sulit mengalami oksidasi. Pengabuan ini berlangsung sangat cepat, yaitu sekitar 10-15 menit. Kelemahan dari pengabuan ini dari pengabuan dengan menggunakan asam perklorat ini, yaitu si asam perklorat ini itu dia bersifat mudah meledak atau eksplosif. Jadi cukup berbahaya. Nah, jadi kita itu harus sangat hati-hati dalam menggunakan asam ini. Lalu ada campuran asam sulfat dengan potasium sulfat yang bisa digunakan untuk mempercepat dekomposisi sampel. Potasium sulfat ini berfungsi untuk menaikkan titik didih asam sulfat sehingga menyebabkan suhu pengabuan tinggi dan pengabuan dapat terjadi lebih cepat. Nah, kemudian ada cara melakukan pengabuan basah. Pengabuan basah itu terutama digunakan dalam penyiapan sampel untuk analisis mineral tertentu. Cara kerjanya menghilangkan semua bahan organik, sehingga yang tersisa adalah mineral terlarut. Nah, sampel yang akan diuji itu ditimbang ke dalam sebuah botol yang berisi asam kuat dan agen oksidator, misalnya nitrat, perklorat, dan asam sulfat, lalu kemudian dipanaskan. Nah, pemanasannya ini dilakukan sampai materi organik benar-benar hilang dan hanya menyisakan mineral oksida di dalam larutan. Biasanya memerlukan waktu dari 10 menit hingga beberapa jam pada suhu 350 derajat Celcius. Nah, suhu dan waktu yang digunakan tergantung pada jenis asam dan agen oksidator yang digunakan. Larutan yang diperoleh selanjutnya itu nanti bisa dianalisis untuk mineral tertentu. Nah, kemudian ini ada cara melakukan pengabuan basah dengan asam nitrat dan asam perklorat. Campuran ini biasa digunakan untuk bahan yang sulit mengalami oksidasi. Karena asam perklorat ini sifatnya mudah meledak, jadi kita sebaiknya berhati-hati dalam penggunaannya. Kita harus menggunakan masker dan sarung tangan untuk keamanan. Prosedur kerjanya sendiri yaitu pertama kita menimbang sampel 2-5 gram. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu tambahkan campuran HNO 3 pekat dan HClO 4 pekat dengan perbandingan 4:1 sebanyak 10 ml. Lalu ditutup dengan gelas arloji. Kemudian kita diamkan semalam. Lalu kita panaskan sampel di atas hot lab pada suhu 115 derajat Celcius sampai larutannya berwarna bening. Kemudian sampel didinginkan dan diencerkan dengan menggunakan labu takar sampai volume tertentu. Lalu setelah itu sampel ini siap untuk dianalisis kadar mineralnya. Lalu ada pengabuan basah asam nitrat dan asam sulfat. Nah, campuran ini paling sering digunakan dalam pengabuan basah. Prosedur kerjanya sendiri yaitu kita timbang sampel padatan sebanyak 5-10 gram, lalu masukkan dalam labu jedal. Kemudian ditambahkan 10 ml H2SO4, 10 ml HNO3, dan batu didih. Lalu panaskan perlahan-lahan sampai berwarna gelap. Selama pemanasan itu harus menghindari pembentukan buih yang berlebihan. Lalu
ke dalam labu kita tambahkan 1-2 mili HNO3. Lalu pemanasan dilanjutkan sampai larutan menjadi lebih gelap. Nah, penambahan HNO3 ini kita lanjutkan terus sambil dipanaskan sampai larutan menjadi tidak gelap lagi. Yang berarti semua zat organik itu telah teroksidasi. Lalu sampel kita dinginkan, kemudian ditambah 10 mili Aquades dan dipanaskan sampai berasap. Nah, sampel ini kita dinginkan dan kita encerkan sampai volume tertentu dengan menggunakan labu takar. Lalu ada pengabuan basah dengan asam nitrat, asam sulfat, dan asam perklorat. Nah, prosedur kerjanya sendiri ini itu kita timbang sampel 5-10 gram di dalam labu jedal, kemudian kita tambahkan 4 mili HClO4, 8 mili HNO3, dan 4 mili H2SO4. Sambil diaduk perlahan. Sampel dipanaskan perlahan-lahan dengan panas rendah sampai timbul asap yang tebal. Kemudian pemanas kita matikan, lalu larutannya didinginkan. Nah, kita panaskan lagi dengan api kecil sampai timbul asap H2SO4 yang putih dan tebal. Suhu pemanasan kita tingkatkan selama 1-2 menit. Nah, pemanasan ini nanti akan menghasilkan larutan yang tidak berwarna atau kuning muda jika sampel ini mengandung besi. Nah, kalau diperkirakan masih mengandung karbon, dapat ditambahkan 1-2 mili HNO3 kemudian dipanaskan. Setelah dingin, larutan yang diperoleh diencerkan sampai volume tertentu dengan menggunakan Aquades. Kemudian ada pengabuan dengan asam nitrat, asam sulfat, dan hidrogen peroksida. Nah, prosedur kerjanya sendiri itu yaitu kita timbang sampel padatan 5-10 gram, lalu kita masukkan ke dalam labu jedal. Kemudian ditambahkan 10 mili H2SO4, 10 mili HNO3, dan batu didih. Lalu dipanaskan sampai berwarna gelap. Selama pemanasan harus menghindari pembentukan buih yang berlebihan. Lalu kita tambahkan 1-2 mili HNO3 dan pemanasan dilanjutkan sampai larutan menjadi lebih gelap. Penambahan HNO3 ini dilanjutkan sambil dipanaskan sampai larutan tidak gelap lagi. Kemudian sampel didinginkan, lalu ditambah 10 mili Aquades dan dipanaskan sampai berasap. Lalu kita tambahkan 2-3 mili H2O2 sebanyak 30% dan beberapa tetes HNO3. Sampel dipanaskan kembali sampai residu tidak berwarna atau pengurangan warna kuning muda tidak terjadi lagi. Setelah dingin, sampel diencerkan dengan 10 mili Aquades, kemudian diuapkan sampai berasap. Pengenceran dilakukan kembali dengan menambahkan 5 mili Aquades. Kemudian kita uapkan kembali sampai berasap. Terus larutan sampel hasil oksidasi yang akan diperoleh itu nanti diencerkan sampai volume tertentu. Nah, sampai sampel ini siap untuk dianalisis kadar mineralnya. Nah, berikut adalah keuntungan dan kerugian dari metode pengabuan basah. Keuntungannya yaitu mineral volatil yang hilang itu tidak banyak karena menggunakan suhu yang lebih rendah. Terus waktu analisisnya itu lebih cepat dari pengabuan kering. Kerugiannya sendiri yaitu memerlukan tenaga kerja yang intensif. Kemudian memerlukan lemari asam jika menggunakan asam perklorat yang sifatnya berbahaya. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.